Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini. Dan jangan lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Kita langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori pengembangan sistem pendidikan pesantren. Yang pertama, pengertian. Pondok pesantren merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata pondok dan kata pesantren. Kata pondok sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu punduk, yang artinya hotel atau asrama. Dalam bahasa Jawa, pondok berarti madrasah atau asrama yang digunakan untuk mengaji dan belajar agama Islam. Dan juga pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan diakui mempunyai andil yang cukup besar dalam membesarkan dan mengembangkan dunia pendidikan Islam di Indonesia. Menurut para ahli, pondok pesantren baru dapat disebut pondok pesantren bila memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama ada kiai, yang kedua pondok, yang ketiga masjid, yang keempat santri, dan yang kelima ada pengajian kitab kuning. Selanjutnya, pengembangan sistem pendidikan pesantren. Pengembangan sistem pendidikan di pesantren hendaknya dilakukan secara terpadu, tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi melihat seluruh komponen pesantren sebagai suatu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan. Pengembangan sistem pendidikan antara lain ada kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, dan pengembangan anggaran. Sistem pesantren salafi. Sistem pesantren salafi adalah pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama saja dengan pola tradisional. Pola tradisional itu adalah para santri bekerja untuk kiai. Mereka bisa dengan mencampur sawah, bercocok tanam, berkebun, mengurusi kolam ikan, dan lainnya. Dalam pesantren salafiyah, kitab-kitab yang dipelajarinya untuk tujuan tentang kebahasaan dan logika, yaitu bahasa Arab yang disebut ilmu alat atau ilmu alat dan ilmu mantik. Dan yang selanjutnya, sistem pesantren modern. Pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah ataupun sekolah, tetapi dengan klasikal, dan memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta juga memberikan pendidikan keterampilan. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama ada sistem sorogan. Metode ini dilakukan dengan jalan santri yang biasanya menyodorkan sebuah kitab pada kiai untuk dibaca di hadapannya. Yang kedua ada petonan dan bandongan. Petonan adalah metode di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. Dan bandongan metode pembelajaran di mana guru menjelaskan mengenai suatu materi dan peserta didik memperhatikan atau menyimak dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru, di mana sorogan dan bendongan adalah yang saling berkaitan. Yang selanjutnya ada tahfidz atau hafalan. Menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan pengawasan kiai atau ustadz. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam rangka jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, dengan metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan atau mendemonstrasikan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok di bawah petunjuk bimbingan kiai ataupun ustadz. Dan yang selanjutnya, kesimpulan bahwa sistem pendidikan di pesantren memiliki ciri khas masing-masing tergantung sistem pendidikan yang diterapkannya. Dalam pelaksanaannya sistem pendidikan pesantren yang ada, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi pesantren juga sebagai lembaga pembinaan dan kontrol sosial kepada masyarakat, sehingga ada hubungan dekat antara pesantren dan masyarakat, yang kemudian timbul sikap mendukung dari masyarakat untuk membantu mengembangkan pendidikan pesantren. Dari kedua sistem pendidikan pesantren antara salafi dan modern, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun kedua sistem pendidikan pesantren tersebut berbeda, tetapi keduanya tetap mempertahankan kekhasan sistem pendidikan pesantren yang masih mempertahankan komponen pesantren, yaitu kiai, santri, masjid, asrama, dan kitab kuning. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.